Nah, gue berpikir bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang baik, yang cocok bagi lo adalah bukan adalah pekerjaan yang paling memberikan uang paling banyak, tapi di mana lo bisa berkontribusi lebih banyak ke sesuatu yang lo cinta. Coba nonton film itu sampai sekarang gue masih rada bingung buat gue. Kayaknya nggak nyampe. Mungkin dirasain aja nontonnya. Some movies to be felt, not to be understood. Kalaupun misalnya film membosankan, dan hari gue ketiduran, at least gue dapet a good sleep. Belajar, gue nggak sekolah film ya, jadi gue belajar dari film yang gue tonton. Nah itu, gue lebih banyak belajar dari film-film yang gagal dalam bercerita. Selamat datang kembali di Kuliah 3 SKS teman-teman. Dan bintang tamu kali ini, dosen tamu sih lebih tepatnya. Dosen tamu gue ada Bang Joko Anwar. Terima kasih sudah mengundang dosen yang gak pernah enggak lah mengajar. Gue pernah ke LND Movie, lu yang ngajar Bang Joko. Masa? Iya. Kapan, tahun berapa itu? Jadi gue lupa tahun berapa, entah 2015, pokoknya di Usmar Ismail. Iya. Jadi lu ngebahas tentang color palette. Color palette? Iya, jadi kalau bikin film itu harus ada lu nentuin warnanya gitu. Gue lupa sih sebenarnya, penjelasannya apa detailnya. Tapi yang paling gue inget di otak gue color palette. Color palette ya. Untuk bercerita kita menggunakan segala sesuatu elemen. Jadi film itu kan sebenarnya kayak kalau diibaratkan sebuah orkestra gitu ya. Untuk mengutarakan sesuatu yang ingin dikatakan oleh pembuat filmnya gitu. Kalau misalnya diibaratkan sebuah orkestra, sebuah musik, ada konduktornya. Kan ada pemain biola, ada pemain drum, ada pemain gitar, trompet, dan segala macam saxophone. Nah, kalau dalam film tuh disebut mise en scène. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam sebuah film, elemennya, baik itu dalam art department, kamera department, direction, termasuk blocking kamera, blocking pemain, termasuk kalau misalnya kita lihat sebuah set gitu ya, sebuah set untuk sebuah adegan, ada bentuk ruang, ada warna dinding, ada warna meja, ada warna props, itu semua adalah mise en scène. Dan termasuk warna itu adalah bagaimana kita cara untuk mengatakan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita mau bercerita lewat film, setiap frame-nya itu semuanya adalah elemen untuk bercerita, termasuk warna. Makanya color palette juga diperhatikan. Kalau berarti setiap scene yang ada di film-film lu tuh, kalau kuning identik kuning gitu di ruangannya gitu ya, scene ini gitu. Jadi warna itu secara alam bawah sadar akan memberikan sensasi tertentu kepada penonton kan. Oke. Nah, sensasi tertentu kepada penonton yang diberikan oleh setiap warna itu digunakan oleh seorang sineas, seorang filmmaker untuk bercerita, untuk memberikan perasaan seperti apa yang ia ingin penonton rasakan. Atau secara subtil, secara subtle, udah malam, secara subtle mencoba untuk mengatakan sesuatu tanpa verbal gitu. Misalnya, aku pernah bikin film ingin mengatakan bahwa semua orang dalam ruangan yang aku gambarkan itu corrupt gitu. Nah, ternyata warna untuk memberikan rasa corrupt itu ada di warna hijau. Oh gitu. Secara alam bawah sadar kalau pembelajaran tentang warnanya gitu. Terus kalau kita misalnya ingin membuat penonton merasa tenang, kita kasih warna biru. Tapi misalnya ada sebuah set ruangannya biru, tenang, tapi terjadi pembunuhan misalnya. Itu akan memberikan rasa yang berbeda juga, sensasi berbeda. Karena supposedly lingkungannya, environmentnya membuat kita tenang, tapi adegannya juga berbeda gitu. Berbeda. Jadi dari warnanya tergantung gitu cara ya. kita bercerita aja gitu. Ya dan gue tuh setiap nonton film lu Bang Joko selalu ada adegan politik, bukan politik sih, yang korup gitu-gitu. Ada apa? Pasti ada gitunya tuh. Karena kalau kita bikin film tuh harus jujur mencerminkan apa yang ada di tempat kita membuat film itu. Misalnya kalau misalnya kita bikin film di Indonesia, yang dominan kan corrupt kan. Maksudnya bukan soal masalah korupsi aja. Corrupt itu kan artinya lebih luas lagi segala sesuatu yang
apa ya, tidak semestinya gitu, tidak semestinya membuat orang rugi. Misalnya kalau kita ngomongin corrupt, berbeda sama korupsi itu pejabat bisa korupsi, tapi kalau mengatakan in terms of society kita corrupt, yang ingin gue katakan bahwa kita terbiasa di Indonesia, society kita, masyarakat kita corrupt gitu, dari mulai yang paling atas orang yang punya kuasa, lu punya kuasa, lu punya uang. Mereka punya orang yang punya kuasa, punya kekuasaan, sama orang yang less kuasa. Misalnya kalau pejabat, mereka ingin hidup enak dengan cepat, mereka korupsi, mereka menindas orang, mengambil hak orang lain, mengambil hak tanah mereka segala macam. Masyarakat yang di golongan bawah juga sama, misalnya kalau kita lihat di jalan raya, orang-orang yang juga di strata ekonomi bawah, misalnya driver bus gitu, bukan mengatakan semua driver strata bawah, cuman kayak semuanya ingin lebih cepat sampai ke tujuan dengan cara nggak antri, menyalip-nyalip, memakai memakai jalur yang tidak semestinya. Jadi memang kita korup. Jadi kalau misalnya aku bikin film ya harus menunjukkan itu. Korup lingkungan kita tuh seperti apa ya? Ya karena kalau kita bikin film kan seharusnya menimbulkan pertanyaan ke kita atau memercikan sebuah keinginan untuk mempertanyakan tempat kita tinggal gitu. Apakah kita tinggal di sebuah society yang sudah ideal? Apakah kita tinggal di sebuah society yang kita bisa membuatnya lebih baik buat kita bersama gitu. Jadi kalau aku bikin film nggak mencoba untuk berceramah seharusnya seperti ini, tapi sekedar untuk memantik percakapan itu aja gitu. Apapun genrenya bisa komedi seperti Janji Joni, atau Quickie Express yang aku tulis, termasuk yang baru kayak Orang Kaya Baru gitu ya, aku tulis juga. OKB itu. Atau film horor seperti Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, itu semua terjadi ceritanya karena ada kegelisahan dalam diri aku yang aku coba untuk keluarkan dalam bentuk film gitu, cerita film. Dan itu tuh termasuk supaya yang nonton relate juga nih sama keadaan society di film. Itu satu. Oke. Yang paling utama adalah sebenarnya kalau kita bikin film tuh impulsnya harus dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita sering dengar ya cerita, kalau bikin film harus jujur. Apa sih artinya bikin film yang jujur? Susah ya. Jujur gimana gitu. Kalau menurut aku bikin film itu memang harus jujur. Artinya harus berdasarkan impuls yang terjadi dalam diri kita sebagai pembuat film. Terutama bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan cerita, penulis skenario dan orang yang menerjemahkannya ke dalam film, sutradara dan produser gitu. Ini harus terjadi keinginan untuk bercerita dari dalam diri kita. Seperti aku bilang tadi, apakah itu kegelisahan yang ingin diutarakan, pertanyaan yang ingin digulirkan kepada sesama masyarakat atau kepada pemerintah dan sebagainya. Instead of kita bikin film hanya karena dipanggil oleh sebuah PH, sebuah produser, ditawari, gue mau bikin film nih gitu. Lo kerjain. Which is oke juga, gak apa-apa. Tapi pilihan. Ada filmmaker yang memang for hire, dia bisa di hire untuk membuat film apapun yang diinginkan oleh produser, oleh sebuah PH. Ada juga filmmaker yang memilih untuk membuat film sebagai hasil dari impuls di dalam dirinya gitu. Beda-beda tuh ya berarti. Beda-beda. Lo kan pernah bikin film? Iya. Kan lo pernah bikin film. Lo bikin film udah ada 3 ya. Tahu kan gue filmografi lo? Coba film lo pertama. Tak Kemal Maka Tak Sayang MD. Tak Kemal Maka Tak Sayang MD. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana lo sampai gue bikin film itu? Kan itu based on buku gua dan itu cerita hidup gua dari Kalimantan Timur, terus habis itu ikutan stand up komedi, terus akhirnya terkenal gara-gara stand up. Dan itu memang gitu. Lu mau ingin ceritakan, itu impuls dari dalam diri lo kan. Yang kedua? Yang kedua itu YouTubers. Bagaimana itu bisa terjadi projectnya? Ya karena kerjasama sama YouTuber, society-nya semua orang nge-YouTube, jadi ngambil sesuatu yang ini kayaknya kalau bikin film tentang YouTube relate banget sama Star Vision tuh Pak Parwes. Itu sesuatu yang memang dari lo kan, yang lo ceritakan. Yes. Yang ketiga?
Yang ketiga itu judulnya Abdullah Takeshi Multivision. Ya, itu bagaimana terjadi projectnya? Karena sebenarnya gue kan selalu di stand up comedy dikait-kaitkan dengan Arab. Ya. Terus gue ketemu Fajar Bustomi, terus Fajar Bustomi cerita kayaknya lucu kalau bikin komedi orang Arab ketukar sama orang Jepang, Jepang jadi orang Arab gitu. Jadi ketukar waktu di rumah sakit. Berarti bisa dibilang itu bukan dari dalam diri lo impulsnya untuk bercerita soal itu. Nah itu gimana sih bang maksudnya bang? Kalau yang pertama kan ada sesuatu yang lo ingin ceritakan. Iya, Pastinya dari dalam. Iya, buku lo itu kan sesuatu yang lo ceritakan di Yes. bukunya terjadi terjemahkan dalam film ya kan. Yes. Tak Kemal maka tak sayang. Yang kedua juga dari yang gue dengar itu juga dari lo karena lo mendengar fenomena YouTubers dengan segala permasalahannya dan lo ingin mengatakan sesuatu tentang itu, betul gak sih? Iya. Berarti kan itu impuls dalam diri lo. Kalau yang ketiga kan orang yang memberikan ide, terus akhirnya lo, oke juga nih kalau di filmkan gitu. Seperti itu betul gak? Iya benar. Berarti kan lo udah melakukan kedua jenis film making tadi, film making berdasarkan impuls dari dalam diri lo. Yang kedua ya ide dari orang lain. Sekarang pertanyaannya, lebih cocok yang mana? Gitu. Apakah lo lebih cocok untuk membuat film karena impuls dari dalam diri lo, atau lo di hire untuk membuat sebuah film? Nah, gitu. Kalau misalnya lo lebih cocok yang pertama, it's okay. Kalau misalnya lebih cocok yang kedua, it's okay. Kalau lebih cocok dua-duanya, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau gua nggak mampu, maksudnya gua nggak mampu untuk bercerita kalau misalnya impuls itu bukan dari dalam diri gue. Misalnya, ketika gue bikin film Janji Joni, itu gue tulis skenario ketika gue masih kuliah. Oke. Gue melihat waktu gue masih kuliah, bahkan sebelum gue lulus dan teman-teman gue lulus itu sudah di tag gitu teman-teman gue. Oke. Ditawarin pekerjaan. Kebetulan gue dulu di ITB, jadi mungkin pada waktu itu banyak orang mencari sampingan. Banyak orang mencari karyawan dari ITB misalnya gitu. Dan sebelum lulus sudah, lo kesini ya perusahaan gue gitu. Nah teman-teman gue pada waktu itu ada banyak yang mengambil pekerjaan karena mereka dijanjikan bayaran gaji yang tinggi gitu. Ya. Walaupun setelah gue tanya, lo sebenarnya suka gak sih yang ditawarin ke lo pekerjaannya? Ya gue sih duitnya aja gitu. Nah gue berpikir bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang baik, yang cocok bagi lo adalah bukan adalah pekerjaan yang paling memberikan uang paling banyak, tapi di mana lo bisa berkontribusi lebih banyak ke sesuatu yang lo cinta. Makanya gue bikin Janji Joni gitu. Oke. Itu Janji Joni. Kalau Kala pada waktu itu gue tulis tahun 2001, gue inget karena pada waktu itu diwacanakan ada undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Oke. Gue berpikir kalau misalnya undang-undang ini terjadi akan membuat society kita lebih close minded lagi. Gue bereaksi dengan film Kala. Oke. Karena gue bercerita tentang seseorang yang dijanjikan untuk menyelamatkan Indonesia, Ratu Adil, tapi Ratu Adilnya berbeda dari yang kita bayangkan. Apakah kita akan menerima orang yang berbeda dengan kita tapi menyelamatkan kita, membawa kita ke tempat yang lebih baik, atau kita tolak hanya karena berbeda dari kita misalnya. Demikian juga dengan film-film lain seperti Pintu Terlarang yang gue mencoba untuk mengatakan bahwa kalau misalnya kita tidak punya plan yang cukup baik untuk punya anak, ya jangan, karena anaknya nanti lahir akan susah, nggak ada plan dari orang tuanya untuk bisa dijadikan manusia yang bahagia gitu. Demikian juga dengan Modus Anomali, bahkan Pengabdi Setan, Gundala, obviously, A Copy of Mama, yang Perbuatan Jahanam, Pengabdi Setan 2, semuanya itu adalah ada impuls. Walaupun genre-nya bisa horor, komedi dan segala, tapi kayak misalnya Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 itu gue coba mengatakan bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh melupakan masa lalu, walaupun masa lalu itu ada sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan. Oke. Apalagi kalau kesalahan itu kita lakukan sebagai bangsa. Kita melupakan ada kekerasan yang masif sebenarnya pada awal tahun 80-an, peristiwa penembak misterius yang terjadi selama beberapa tahun, dan itu gue coba gunakan sebagai sebagai entry point untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh tutup mata terhadap masa lalu yang kelam. Gitu misalnya. Demikian juga dengan untuk film-film yang berikutnya seperti Siksa Kubur yang tahun ini akan kita produksi, tayang tahun depan. Itu juga sebuah kegelisahan yang gue coba sampaikan, tapi dalam bentuk yang tidak menggurui, tetap entertaining. Ketika orang nonton, orang akan bisa merasakan ride gitu ya, kayak roller coaster ride, nontonnya serem,
menegangkan dan segala macam, tapi ketika mereka keluar kayak ada yang nempel gitu, ada yang bisa mereka bicarakan sesama sahabat, keluarga, kolega tentang sesuatu yang lebih lebih berisi ketimbang sekedar entertainment. Tapi tentunya entertainmentnya harus di depan karena kita harus memberikan apa yang diinginkan oleh penonton kan. Orang udah meluangkan waktu, meluangkan uang untuk nonton film, ya they have to be entertained, they have to be excited about our story, about the way we present our films. Tapi kalau misalnya, gue senang kalau misalnya nonton film yang entertaining, tapi setelah pulang kayak ada something yang kayaknya film itu menyisakan sesuatu yang enak untuk bicarakan sesama teman sama keluarga gitu. Iya dan itu berarti Sisa Kubur tuh based on film pendek lu itu kan? Sisa Kubur sebenarnya kan? Ya, Sisa Kubur itu based on film pendek gua. Sebenarnya expansion ya, nggak based on. Jadi bukan cerita itu dijadikan cerita, tapi expansion dari kejadian yang ada di film pendek Sisa Kubur. Sisa Kubur tahun 2012 tuh pada waktu itu gue diminta oleh Justin Lin, direkturnya Fast and Furious movies dan Star Trek Beyond ya. Dia minta beberapa filmmaker di Asia untuk bikin film pendek 7 menit tanpa dialog untuk dia dulu punya channel YouTube namanya Yom Yom. You something with my family, you something with me gitu. Dan ya itu kita bikin itu 7 menit tanpa dialog dan ternyata setelah kita tayangkan itu banyak reaksinya banyak gitu. Penontonnya sampai sekarang selalu nambah dan kayaknya kalau di expand jadi feature film menarik. Jadinya udah Sisa Kubur. Dari semua yang lu sebutin tadi Bang ya, film-film lu gua tonton semua itu sampai film pendek lu yang close up yang Pepsodent close up ya. Yang Tara Basro galau sama Fahri Albar. Iya, abis itu yang Abimana juga ada yang sapu tangan tuh. Apa sapu tangan ya? Iya, betul. Yang pokoknya The New Found. Ya itu yang pokoknya sapu tangan gue nonton semua. Tapi kan tadi lu ada yang menarik tuh. Pas lu bilang soal yang penting nanti orang pas keluar dari film ada something yang bisa dibicarakan sama mereka gitu. Ini kita melenceng sedikit. Lu nonton Oppenheimer dan Barbie pasti kan Bang Joko? Yes, gimana tanggapan lu tentang based on obrolan kalau keluar nanti kita ada sesuatu yang bisa dibicarakan gitu? Oh, obviously itu 2 film yang memantik percakapan banget. Iya pasti. Kalau Oppenheimer tentunya subject matternya kan lebih complicated dari yang terlihat ya. Iya. Kalau di film memang fokus di Oppenheimer, tapi dampak dari yang dilakukan oleh karakter di film Oppenheimer dan eventually invention yang dia lakukan kan bagi umat manusia it's very very big. Dan tentunya morality, kebimbangan morality untuk berpihak di mana itu yang menarik untuk dibicarakan setelah selesai nonton Oppenheimer. Apakah dia melakukan sesuatu yang baik untuk umat manusia dengan membantu menciptakan bom, membantu memimpin penciptaan bom atom sehingga perang dunia berakhir? Is it a good thing tapi banyak korbannya, or seperti yang dia katakan ke Einstein dalam sebuah adegan gitu? Kalau kita menciptakan bom atom, kita akan menghancurkan dunia. Terus kata si Oppenheimer, mungkin kita sudah melakukan itu. So sebuah diskusi yang luar biasa banget gitu. Dan di sebuah film gitu. Sebuah film. Dan belum ngomongin teknis ya. Maksudnya ngomongin teknis film Nolan yang bagaimana filmnya, kita menonton sebuah film 3 jam yang mostly orang ngobrol gitu. Tapi gak satu saat pun ngelihat jam gitu. Kita nonton betul-betul yang terpaku. Dan cara dia membuat penonton berada dalam ruangan, dalam diskusi-diskusi itu, menempatkan penonton berasa ada di dalam adegan. Jadi filmnya sangat imersif banget. Dan walaupun gue belum nonton yang 70 mm, tapi bahkan di IMAX yang biasa aja itu udah yang wow gitu. Iya, apalagi yang layar cekung itu ya, yang betul. Apa sih yang bener-bener yang IMAX kayak di luar. Iya nah, benar. Kalau misalnya ngomongin Barbie, obviously dengan isu patriarki dan feminisme itu ya. Betul, ada yang bilang bahwa sebenarnya Barbie itu adalah woke propaganda gitu. Tapi
Enggak sih menurut gue filmnya cukup fair ya, portraying permasalahannya cukup fair untuk dalam mengajukan dan memajukan isu-isu gender, termasuk gender identity. Jadi menurut aku sih it's okay. Dan ada juga yang protes kemarin, misalnya salah satu temen gue bilang, sebenarnya gue bukan mempermasalahkan itu sih Jok, gue mempermasalahkan bahwa film ini mungkin adalah bisa disebut sebagai pelajaran kesetaraan gender. Oke. Tapi it's too shallow, dia bilang. It's too shallow, too obvious. Oh. Terus gue bilang, lah ini kan film Barbie, it's supposed to be, seharusnya ditonton oleh anak-anak kecil. Jadi sebagai perkenalan untuk isu kesetaraan gender, seharusnya it's good gitu. Ya itulah percakapan, banyaklah diskusi, dan seperti yang gue bilang tadi, yang Oppenheimer, I think it's, untuk mengatakan film Oppenheimer entertaining ada rasa bersalah ya, karena it's about sesuatu yang sangat disastrous buat umat manusia pada saat itu. Dan Barbie obviously sangat entertaining. Iya. Dengan isu yang menurut gue cukup berat. Iya, jadi menurut gue ya film seperti itu it's menyenangkan banget sih. Ya, gitu. Dari dua film itu lu terhibur dua-duanya. Kalau Oppenheimer kayaknya lu pasti terhibur ya Bang Jok. Terhibur dua-duanya, gue terhibur. Dua-duanya Barbie terhibur, sama ya. Soalnya kalau Barbie si Greta Gerwig ya nama sutradara. Gue ngefans banget sama dia. Karena dia kan dari aktor jadi sutradara. Terus habis itu gue brilliant di sini. Iya, dan gue suka banget film Lady Bird-nya dia. Jadi gue ngefans Oh itu. my god, Lady Bird, yes. Gue bahkan setiap hari dengerin musik skornya John Bryan atau John Brion. Gue juga sampai sekarang masih ada tuh musiknya, entah dia yang main teater atau apa segala macam. Lady Bird segitu kenanya untuk gue gitu. Iya, sama, gue juga seneng banget tuh. Karena gue perantau Bang Jok, jadi begitu nonton Lady Bird kan dia dari Sacramento ya. Dia mau ke New York. Lo merantau dari mana? Dari Kalimantan Timur kan. Jadi dari Kalimantan Timur dari mana? Samarinda. Makanya gue relate banget sama dari di small city. Kota Samarindanya. Ya. Oke. Ke Jakarta, dia juga dari siapa sih Saoirse Ronan, siapa namanya itu yang Saoirse. Iya, itu sulit banget. Nah itu udah dipindah, makanya gue relate. Jadi gue termasuk yang ngefans sama sutradaranya. Walaupun begitu kelar nonton Barbie, gue cukup kayak anjing, ini mah film buat gue, bukan buat anak-anak ini gitu kan, anak kecil dateng. Iya kan, seru kan, maksudnya film Barbie tapi anak kecil juga bisa seneng nontonnya, orang dewasa juga bisa seneng gitu. Iya, walaupun ada beberapa orang bilang komedinya cukup cringe ya untuk seorang Barbie dan siapa si Ken. Ryan Ken ya. Yang mana supposed to be, memang seharusnya seperti itu kan? Harus kayak gitu, tapi nggak dibikin sophisticated. Kalau dibikin terlalu sophisticated juga kayaknya salah tempat ya. Iya. We talking about Barbie. Iya. Masa dibikin terlalu highbrow. Iya, makanya. Jadi memang, tapi menurut lu itu film untuk anak kecil nggak? Tapi Bang Jok, Barbie. Menurut gue bagus untuk tonton anak kecil. Oh iya. Karena seperti pengenalan aja gitu. Sama, dan itu yang kita bahas tadi kan, sebenarnya itu dekat sama society-nya mereka. Kalau tadi lu bilang kita korup, kalau dia kan berarti kesetaraan gender yang di. Ya sekarang lagi masalah pronouns. Kalau di Amerika sekarang kalau misalnya kita salah mengidentifikasi orang yang identify with certain apa namanya pronouns kan, kita mungkin salah gitu ya. Mereka punya masalah itu karena mereka punya she, he, her, his, they, them. Nah kita kan semua sama. Kamu, aku, dia. Nggak ada gender. Iya benar. Jadi it's ya memang harus disesuaikan sama permasalahan yang ada di tempat dan masa kita membuat film, atau tempat dan masa kita berkarya, apapun itu, mau buku, mau lagu. Iya. Tapi kalau lu jatuh cinta sama film apa Bang pertama kali Bang Joko? Yang bikin gue jatuh cinta sama dunia film nih. Waduh, gue dari kecil udah nonton film, umur 5 tahun gue udah jalan kaki sendiri ke bioskop. Kalau ditanya film pertama film apa, aku nggak inget gue film pertama yang gue inget. Tapi setiap kali gue nonton film, bahkan sebelum gue sekolah, malah gue udah punya buku. Jadi bokap gue itu kan kerjanya serabutan ya dulu. Dia bisa kerja di bengkel bubut. Sebelumnya dia narik becak.
Oh iya, di kota mana tuh Bang Joko? Medan. Oh di Medan. Di pinggir kota Medan. Oke. Terus dia juga kalau misalnya Sabtu Minggu tuh kerja memperbaiki mesin pabrik roti dan bayarnya itu nggak pakai duit, bayarnya itu pakai karena yang punya pabrik roti juga punya pabrik buku. Nah bukunya itu masih belum jadi, artinya bukunya belum, luarnya itu masih, kalau sekarang justru mahal buku yang sampulnya tebelnya itu cuma warna coklat gitu ya, kayak art gitu kan. Oke. Zaman dulu tuh dianggap buangan, jadi dibayar pakai buku. Nah buku-buku tulis itu yang bahkan gue sebelum sekolah gue udah setiap nonton gue tuh nulis judulnya lagi, terus gue tulis yang seingat gue sinopsisnya ada gitu. Dan itu gue kumpulin sampai gue SMP. Jadi sepanjang gue sebelum masuk SD sampai gue SD kelas 6 dan sampai mungkin kelas 1 kelas 2 SMP itu buku tulis gue tebelnya segini nih. Dan itu isinya adalah judul-judul film dan sinopsisnya. Kalau misalnya buku tulisnya habis, gue pakai dulu kakak gue nikah ada buku tamu. Aku pakai buku tamu. Yang ditulis itu geser-geser. Betul. Bener. Yang ada garis-garisnya. Iya garis-garisnya ya. Nama, tanda tangan, asal gitu. Gue bikin judul, sinopsis apa gitu. Lu tulis sinopsis? Gue tulis sinopsis sesuai dengan pemahaman gue pada saat itu. Gue tulis. Film Serangan Kobra, terus Ninja versus Lama, Ninja versus Ninja. Perjalanan ke Neraka, filmnya Bapak Anggi Umbara tuh. Dan Om Danu Umbara. 5 Cewek Jagoan terus lagi. Pengabdi Setan. Gua memang horor sukanya. Enggak juga semuanya. Gue movie buff banget malah. Jadi kalau misalnya gue nonton film tuh yang sampai sekarang sih masih sebenarnya. Kalau misalnya opening itu bergidik gitu gue bakal nonton gitu. Apalagi zaman dulu kan yang filmnya enggak bisa didapat dengan gampang dari sumbernya banyak, OTT. Dan sumber-sumber lain. Kalau zaman dulu kan harus nonton ya ke bioskop atau nonton di TVRI. Setiap kali itu opening logo itu yang gitu. Dan opening logo yang sangat ikonik bikin gua merinding itu adalah Rapi Films. Makanya di Pengabdi Setan 2 gua minta kepada Pak Sunil Samtani. Bro, gua minta opening logo Rapi yang dulu ya gitu. Makanya deng. Oh itu Rapi film jadul ya. Film jadul itu bikin gue oh my god gitu. Film Caka Sembung. Gitu. Itu yang oh my god gitu. Padahal lingkungan lu, keluarga lu tidak pencinta film ya. Maksudnya bukan orang yang culture nonton film ya. Enggak. Tapi gue nonton sendiri. Gue dulu itu tinggal di tempat namanya Amplas di Medan. Itu kayak pinggiran Medan dan turbulen banget gitu. Cuman di kampung kita itu dulu ada namanya Tante Tina. Tante Tina itu punya toko barang-barang kelontong, jual sayur juga gitu ya kalau pagi-pagi dan bahan kebutuhan pokok. Dia yang pertama kali punya VHS player dulu. Nah, jadi dia kalau misalnya muter film pakai video VHS tampilin di TV, itu anak-anak kampung semua ngintip dari pintu yang dibuka sedikit atau di jendela nonton gitu kan, nonton. Dan gue termasuk yang di luar. Tapi gue somehow jadi anak kesayangan Tante Tina. Jadi kalau misalnya gue lagi ngintip, gue dipanggil, masuk kok sini gitu, nonton di dalam. Terus gue ngeliat teman gue dari jendela, gitu kan, gue di dalam gitu. Cuman pada suatu hari, gue masih kecil itu, masih kelas 1 SD atau belum sekolah gitu. Terus gue denger tangga-tangga gue cerita, ibu-ibu itu dibilang, iya si Tina itu kan warungnya laku karena pakai dukun gitu. Jadi gue pernah waktu gue lagi di warung itu, orang-orang lagi ngantri minyak tanah, terus ada yang satu bilang, iya alhamdulillah ya kak Tina, soal warung kedai kakak laku kali ya, kita alhamdulillah lah ya. Ya alhamdulillah lah kak, kata Tina. Terus gue bilang gini, iyalah orang pakai dukun. Nggak, tapi sebelum lebih jauh saat itu gue nggak boleh masuk lagi nonton. Jadi gue balik nonton di jendela. Gara-gara lu ngomong gitu Bang Jok ya, kurang ajar juga. Nggak, tapi mendeskripsikan karakter Tante Tina ini seperti apa perawakannya? Seperti biasa aja. Bukan orang yang OKB orang kaya gitu enggak? Enggak. Cantik atau enggak? Iya.
Tante Tina biasa, segala sesuatu tentang Tante Tina itu biasa. Cuman dia punya toko kelontong. Jadi rumahnya, terasnya itu dibikin seperti kios dan itu jualannya. Jualan kalau pagi jualan sayuran, kalau sayurnya habis tetap jual barang kebutuhan pokok kayak beras segala macam, minyak tanah dan bedak FIFA. Jadi ibu gua selalu bilang, coba kau belikan dulu bedak FIFA nomor 5 gitu. Tante Tina. Nah itu lo dateng. Kalau dulu masih sebelum gue bilang soal dukun, gue masih disayang. Masih Tante Tina beli bedak FIFA nomor 5. Lagi putar film gak nonton, kok dalam masuk. Oh, berarti Tante Tina ini adalah orang penting di orang dunia. penting. Iya, sebelum dia mengusir gue. Terima kasih Tante Tina. Ternyata Bang Nge-ban Joko. gue dari nonton VHS. Iya, jadi gara-gara Tante Tina. Terima kasih Tante Tina sudah memperkenalkan Bang Joko dengan dunia film. Zaman dulu tuh Enggak. pada akhirnya waktu gue kelas 5 SD, gue sakit seminggu karena pengen banget punya VHS player gitu. Yeah. Dan nyokap gue tahu banget dia saving money selama beberapa bulan, akhirnya beli VHS player. Oke. Nah, kalau nyewa satu kaset satu film itu harganya kalau di kota 1.000. Laserdisc gitu kan ya? Enggak, bukan VHS player. Oh beda ya? Ini ya. bentuknya seperti ini. Ntar lo tunjukin ya. Seperti ini. Seperti ini. Ada mungkin kalau editor mau bisa. Nah, maaf padahal sebenarnya harusnya itu tahu ya, harusnya. Saya tolong maaf. Kaset VHS. Iya, terus. Oh. Nah, kalau nyewa ke toko rental toko itu harganya 1.000. Oke. Itu juga yang nggak ada subtitle, yang nggak ada teksnya. Kalau misalnya ada 1.500. Oke. Jadi sering banget kalau misalnya kita nyewa di kota, diantar sama bokap gua naik Vespa gitu. Cuman bisa sewa satu, tapi nggak boleh yang ada subtitle karena mahal. Jadi yang nggak pakai subtitle. Nah, kalau kita nunggu abang-abang pakai tas duffel bag, dia bawa duffel bag itu, tas yang panjang gitu, yang dibuka resleting. Ya. Itu isinya kaset VHS mal. Ori apa enggak? Enggak lah, zaman dulu nggak ada ori. Oh iya. Semuanya rekaman, duplikasi. Oke. Dia setiap kayak seminggu sekali itu datang tuh ke desa gua, desa di kota itu, bawa tas. Itu gua dari jauh ngelihat dia udah yang deg-degan gitu. Hah? Bang Irfan namanya. Bang Irfan. Bang, ada film baru, ada nih banyak dibuka gitu. Nah itu harganya 500 perak. Terus itulah disitulah Bang Irfan bawa duffel bag itu, gue nonton banyak film. Dan lu beli 500. Nah tadi kan lu tanya film apa yang membuat gue oh my god gitu. Film pertama yang membuat gue oh my god itu dari tasnya Bang Irfan. Judulnya adalah Legend of Eight Samurai, Satomi Hakenden. Oke. Apa itu? Judul Jepangnya. Oke. Itu bercerita tentang 8 samurai. 8 samurai yang masing-masing memiliki sebuah mutiara di dalam tubuh mereka. Menyelamatkan seorang putri dari sebuah kerajaan karena dia diburu karena ingin dibunuh oleh ibu tirinya dan saudara tirinya. Ini filmnya film fantasi. Oke. Yang bikin adalah sutradara Battle Royale. Oh, anjir. Ini film dia judulnya Satomi Hakenden. Lu harus cek. Tahun berapa, Bang? Itu filmnya awal tahun 80-an. Tapi gue nontonnya telat ya. Itu pada waktu itu gue nonton tahun 85 kalau nggak salah. Oke. Satomi Hakenden. Ini adalah sebuah film fantasi. Semuanya ada. Swordplay-nya bagus banget. Yang main by the way Sony Chiba. Pada waktu itu namanya masih Shinichi Chiba. Iya, jadul. Dan Henry Sanada yang juga sekarang sering main film-film Hollywood. Tapi dia masih muda banget. Henry Sanada, Shinichi Chiba gitu kan. Satomi Hakenden gitu. Itu semuanya ada dari mulai percintaan, swordplay, kelabang raksasa dan incest. Anjir semua ada. Jadi bapak ibu sama anak laki-lakinya itu incest, itulah villainnya. Jadi gue nonton itu masih kecil kan, jadi gila with all this fantasy element. Apakah ini film anak kecil tapi ada cerita yang dewasa, jadi betul-betul mind blowing buat gue. Oke. Kepala gue pecah dua gitu, literally mind blown by the movie. Jadi
Kalau misalnya kalian pengen tahu film yang membuat gue mind blown ketika kecil, itu adalah film yang berjudul Satomi Hakenden atau Legend of Eight Samurai. Satomi Hakenden. Nanti gue coba lihat. Tapi kalau Bang Joko kecintaan sama horor kapan? Kalau kecintaan sama horor itu ya horor punya spesial tempat di dalam diri gue karena gue suka ditakut-takuti dari kecil. Saking gue dulu waktu kecil tuh mungkin nggak penakut ya, tapi gue suka ditakut-takuti. Jadi gue menciptakan banyak sekali monster. Jadi imajinasi gue sangat kuat dan gue selalu membayangkan di balik pintu itu ada monster gitu. Dari satu. Dan monsternya itu yang detail ya gitu. Jadi karena gue pengen ditakuti, gue menciptakan karakter-karakter yang menyeramkan. Dan itu gue lakukan sekarang ketika bikin film. Gue menciptakan karakter yang menyeramkan kayak ibu atau ibu semua nih menyeramkan. Ya, semuanya atau ibu kayak di Pintu Telarang tuh film Pintu Telarang yang menyeramkan ya ibu. Gitu ya berbeda. Kalau misalnya Permohonan Hajanan berbeda ya. Itu kan ibu. Ya si ini Christine Hakim. Ya, ibu semua ternyata. Ibu semua. Ibu kan seharusnya nggak serem ya. Iya tapi lu menciptakan itu di otak lu supaya sosok ibu menyeramkan gitu. Iya, ada yang gue pernah ngobrol soal kenapa lu bikin film hantunya perempuan gitu. Oke. Ini kan lu memberikan memberikan kesan yang tidak baik gitu kepada perempuan. Memvilinize perempuan gitu. Sebenarnya ini kan bukan cuma di Indonesia ya. Kenapa banyak hantu perempuan dalam film-film? Karena perempuan diakui sebagai sosok yang mengayomi kan, dengan kelembutan dan dalam waktu yang bersamaan resilience-nya untuk membesarkan anak kalau dia punya anak, atau resilience untuk mencapai apa yang ingin dia capai, career wise dan segala macam. Tapi di balik itu semua ada sikap melindungi tempat yang sangat nyaman seperti rumah, makanya ada istilah ibu pertiwi gitu, motherland is not, nggak bapak pertiwi gitu ya. Tapi pertiwi. Ketika sosok yang seharusnya melindungi dan mengayomi ini jadi sosok yang berbahaya, itu terjadi sesuatu yang lebih terasa serem gitu, karena nggak seharusnya. Jadi sebenarnya nggak harus dipermasalahkan ya kalau misalnya ada film yang mengetengahkan karakter perempuan sebagai villain atau sebagai setan. Karena itu bentuk pengakuan bahwa itu serem karena kebalikan dari sifat perempuan pada umumnya. Gitu. Tapi pocong lu mah serem di Pengabdi Setan 2, Bang Jok, itu laki semua itu pocong. Waktu syuting Pengabdi Setan tuh ada yang lucu setan. Kenapa? Percaya nggak percaya ya? Jadi ada kru kita kemasukan waktu adegan pocong yang pakai korek api itu. Dan dia ngomong dalam bahasa yang nggak biasa dia bahasa, ini bahasa waktu itu bahasa Sunda atau bahasa apa, dia betul bukan orang Sunda. Tapi dia bilang, ini siapa? Kami tidak semenakutkan ini gitu. Wah anjing, dikasih berarti lebih serem hantu palsu, pocong palsu daripada pocong asli. Gue jadi pengen lihat pocong asli gimana. Mungkin ramah kali mukanya. Tapi pernah nggak lu pengen dicoba? Kan katanya bisa buka mata batin terus bisa ngelihat sosok gitu. Kagak, gue nggak pernah. Gue menghayal aja. Nggak pernah mau, Bang Jok? Gue mencoba ini, nggak pernah bisa lihat. Gue nggak pernah ini. Tapi kalau waktu syuting ada beberapa kejadian, misalnya dulu pernah sound recordist gue lagi ngerekam, lagi sepi gitu, tiba-tiba di posting ke Instagram ada suara orang teriak-teriak gitu, juga udah pernah gue ngobrolin. Permohonan Hajanan tiba-tiba 3 anak aktor yang pemain yang seharusnya sudah diambil sama Astrada, nggak boleh ada di balik gerbang. Setelah 5 kali take tetap ada di belakang gerbang. Terus gue tanya, anaknya diambil seharusnya. Udah bang, ini anak sama kita. Loh jadi itu siapa? Dan semua orang lihat ini ada kan ya, tetap dipakai sih di Permohonan Hajanan, karena untuk dihapus kan ada biayanya ya. Wah jadi ada sini tuh bang. Ada. Yang si Tara ngelihat ke jendela, Tara pergi, kita ngikutin Tara sebentar, balik lagi ke jendela, itu masih ada 3 anak berdiri. Kita nggak tahu itu siapa. Mungkin itu optical illusion kali ya. Mungkin ya.
Tapi kalau lu kan film-film kayak disturbing kayak Serbian film yang kayak gitu-gitu tuh Gua lu nggak tonton suka. gak sih bang? Nonton tapi gue gak suka. Oh tapi lu tetap suka. explore semua film-film kayak gitu? Gue nonton semua. Oh, supaya ada apa? Dapat referensi atau? Enggak sih, gue juga nonton nih sebagai penonton aja, pengen nonton. Tapi film-film seperti film-film gue nggak suka film yang dibuat hanya untuk menimbulkan sensasi tertentu. Misalnya film yang gore for the sake of being gory gitu. Oke. Seharusnya ceritanya karakternya nggak membutuhkan adegan yang gory, tapi dibikin gory karena untuk bikin shocking apa segala macam. Demikian juga dengan film-film yang elemen lain, kekerasan, seks dan sebagainya. Kalau misalnya terlalu cuman diadain for the sake of being ada untuk memberikan shock gitu kepada penonton, gue nggak suka sih. Kayak Serbian film nggak suka lu ya? Nggak suka. Karena itu mah diada-adain aja gore-nya ya. Iya gimana ya, mungkin ada orang yang berbeda pendapat tapi nggak cocok aja gue nontonnya. Ya emang itu film gue nggak berani sampai sekarang bang. Gue nonton film gitu gue takut mental gue terganggu. Lo udah nonton tapi? Berusaha. Oh nggak usah. Iya dan gue nggak akan mau bang. Dan itu apa sih film-film kayak Titan ya, yang dia jatuh cinta sama mobil kalau nggak salah tuh ada tuh. Gue lupa tuh. Iya, Titanic. Titanic. Nah gue juga nonton sedikit. Itu bagus. Tapi masih oke lah. Bagus. Gue nonton film-film, bahkan film yang dulunya pernah dianggap very cruel di band kayak Cannibal Holocaust. Gue masih bisa menikmati sebagai sebuah film, dan gue menikmati effortnya untuk membuat film seperti itu gitu. Karena mereka berbicara tentang suku pedalaman yang tidak pernah terjamah oleh cara hidup lain selain yang sudah mereka jalani selama beberapa ratus tahun gitu ya, sebagai sebuah society. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka jadi kanibal ya karena itu sesuatu ya bisa kita maklumi gitu. Oh oke, gitu. Tapi kalau misalnya harus banget sih begitu, gue kayak kenapa sih? Gitu. Gue pernah sekali nonton Bang Joko. Jadi ada film Jepang gitu ya. Jadi film Jepang ini kayak zaman penjajahan sih, bukan sekarang. Man Behind the Sun. Iya. Ya, itu yang tangannya dimasukin. Ya itu Man Behind the Sun. Gue langsung nonton itu langsung, aduh, gue kayak gitu-gitu. But still kalau misalnya lu tonton lagi secara apa ya, menonton dalam rangka memperhatikan pembuatannya filmnya. Filmnya itu punya merits yang banyak, artinya di shoot secara baik gitu ya. Terus quite cinematic in a way. Dari segi karakter juga believable, tapi nggak ya, buat sebagian orang mungkin nggak kuat nontonnya, tapi masih punya value gitu sebagai film kalau menurut aku. Man Behind the Sun 1 dan 2. Iya itu gila tuh, gue baru nonton itu aja. Banyak dulu Bang gue memang kalau dikasih film disturbing yang sampai sekarang gue nggak tonton. Dulu ada yang dia banyak masuk penjara, harus bugil, harus makan tai mereka sendiri yang kayak gitu-gitu. Ya, 120 Days of Sodom. Itu dia. That's a great movie. Tapi bagi gue itu udah. Tapi itu bisa mengubah hidup orang sih, maksudnya. Gue paham kalau misalnya ada orang yang sangat terganggu nonton film itu. Tapi it's still, lu mesti bisa kategorikan itu sebagai film yang memang dibuat karena ada upaya untuk mengekspresikan sesuatu gitu, bukan hanya untuk membuat orang shocked. Iya. Gitu. Jadi masih sesuai pattern ya intinya ya. Maksudnya ya walaupun itu film yang nggak sesuai dengan taste kita, tapi it's still a film and well accomplished gitu. Film disturbing yang favorit lo apa Bang sampai sekarang? Film disturbing? Ya maksudnya disturbing yang kayak gitu tadi, apa yang Sodom, Cannibal Holocaust? Suka, maksudnya gue nonton, maksudnya gue bisa menghargai, tapi gue nggak punya film favorit sih yang terlalu ekstrim gitu, nggak punya gue. Film favorit gue ini Punch Drunk Love, very sweet. Ini film favorit gue. Adam Sandler ya? Adam Sandler. Iya, gue berusaha Paul nonton Thomas itu. Anderson. Dan ini masih film favorit gue sampai sekarang, dari tahun ke tahun gue selalu nonton. Iya, dan gue coba nonton film itu sampai sekarang gue masih rada bingung buat gue. Kayaknya nggak nyampe. Mungkin dirasain aja. Nontonnya. Some movies to be felt, not to be understood.
mungkin ya. Beberapa film. Dirasain aja feelingnya aktornya gitu ya. Dirasain filmnya sebagai satu kesatuan gitu. Sama kayak kita misalkan nonton Manchester by the Sea gitu. Kayak kita ngerasain aktornya aja. Kalau Manchester by the Sea kan ya masih bisa diikuti secara literal kan. Iya oke. Kalau Punch Drunk Love kan tiba-tiba filmnya berhenti hanya warna, melodi. Yang kadang harmonis kadang enggak gitu. Tiba-tiba karakternya berdiri di pinggir jalan, memperhatikan jalan yang sepi, tiba-tiba ada van terguling-guling, ada orang ngeluarin piano, diambil pianonya masukin garasinya kan. Ya ada beberapa film, aku nggak mencoba, kalau gue sih nggak nonton film kayak Punch Drunk Love, tidak mencoba untuk the film is about this, and this gitu. Film-film seperti ini memberikan gue ruang untuk merasa aja gitu, merasa. Bahkan pengalaman gue yang nggak ada hubungannya sama cerita dalam film tersebut bisa muncul lagi gitu. Yang paling kuat adalah ketika gue nonton film itu pertama kali tahun 2002 ya kalau nggak salah. Jadi kayak terbebaskan, gue menonton film tuh terbebaskan gitu. Karena ada film yang sangat bebas sekali, tidak mengikuti pakem yang biasa dipakai oleh orang untuk bercerita, tapi dia berhasil menciptakan sebuah film yang membangkitkan rasa-rasa. Terutama kalau ini ngomongin Punch Drunk Love yang tentang cinta apa ya? Punch Drunk Love, cinta yang sampai membuat orang mabuk atau buta gitu ya. Itu muncul. Oh, ya gue jujur aja memang sampai sekarang gue bingung cara menikmati film-film yang kayak gitu bang. Maksudnya gue memposisikan diri gue tuh pas nonton tuh sebagai apa? Sebagai penikmat yang pengen di entertain, atau gue yang tadi lu bilang rasain aja filmnya gitu. Kayak gue nonton Manchester by the Sea, gue udah 2 kali nonton sampai sekarang. Ya itu film bagus, gue akui itu film bagus banget gitu. Cuma kedalaman emosional si Casey Affleck-nya tuh sampai sekarang gue kayak, apa karena waktu itu gue nonton belum punya anak, terus anaknya kebakar gara-gara salahnya dia. Maksudnya mungkin. Lo pernah nonton lagi, mencoba nonton lagi? Nonton lagi, bang. Sama. Dan masih, makanya kadang-kadang kan banyak orang yang bilang kan film Oscar mah bukan film yang bisa kita nikmatin semua orang gitu. Nah itu gimana cara menikmatin film-film kayak gitu bang? Nggak harus dipaksa. Kalau misalnya lo nggak suka tipe-tipe film tertentu, cari yang lo suka aja lah. Apa yang harus dipaksa? Oh gitu ya. Kan ada yang gue mau coba taste orang kenapa sih dia menang Oscar terus dia nonton, atau kok biasa aja ya. Gitu. Mungkin kalau gue sih nonton film itu setiap kali gue nonton gue nggak pernah mau membuktikan kesimpulan orang lain terhadap film itu atau award pencapaian yang sudah dia capai gitu, penghargaan yang pernah dia dapat. Gue kalau nonton film cuma satu, membuka sense gue gitu. Karena kalau nonton film tuh gue merasakan, maksudnya nonton film udah ribuan mungkin ya sejak gue awal, tapi setiap kali gue nonton film tuh tetap kayak membuka senses kita gitu, menerima apa yang dilakukan oleh karakternya, kemudian the whole experience aja gitu. Oke. Dan kadang-kadang kalau misalnya nonton film, filmnya gue nggak suka. Tapi gue kayak ada sesuatu yang membuat gue pada waktu itu tidak menyukai film itu. Apakah gue capek, apa gue lagi mood lagi jelek gitu ya. Karena gue pernah bilang di Twitter bahwa nonton film, suka tidaknya kita terhadap sebuah film itu mungkin gak ada hubungannya sama film itu. Mungkin ada hubungannya sama mood kita, tujuan kita masuk buat apa. Kan ada orang ketika masuk tuh udah negatif. Misalnya lu gak suka sama seorang filmmaker, dia bikin film, tapi lu mau nonton karena apa? Karena ingin membuktikan bahwa film ini pasti jelek, film ini pasti banyak kelemahannya. Jadi lu nonton dengan harapan jelek nih pasti, tuh kan jelek gitu, jelek. Padahal film itu kan membutuhkan kesukarelaan untuk bisa hanyut di ceritanya, di karakternya, di dalam storytellingnya, immerse in the experience gitu. Makanya kalau gue nonton film tuh nggak pernah dengan niat buruk.
tai itu semua orang bilang film ini bagus, pasti jelek nih. Karena apa? Ya gua rugi kalau misal gua masuk udah gua bayar ngabisin waktu, tapi gua masuk dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang negatif. How stupid could you be gitu? Kalau gua masuk pasti I'm going to enjoy this. Kalaupun misalnya film membosankan dan hari gua ketiduran, at least gua dapat a good sleep. Anjing. Gue nggak bakal marah. Tai filmnya bikin gue tidur boring banget anjing, nggak gitu. Enak banget tidurnya. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Gue sama teman-teman gue kita nonton film. Filmnya it's not a good movie. Dan kita tidur. Ketika keluar teman gue tidur ya, kita gila buang duit nih buat tidurnya bayar segini gitu. Gue bilang but it was a very good sleep kan. Iya sih enak kan tidurnya. Ya berarti kita nyaman sama film. Gak usah marah-marah. Kenapa marah-marah? Sekarang banyak sekali orang di sosial media kalau nonton film tuh anjing filmnya jelek, tai goblok gitu kan. Why? Kenapa marah-marah? Lu udah rugi. Karena lu gak suka sama film lu marah. Cari aja sesuatu yang bisa. Misalnya kalau lu gak suka sama filmnya tapi lu pengen bikin film, lu gunakan aja. Oke, nanti ketika gue bikin film gue akan menghindari kesalahan ini gitu. Pelajaran. Iya. Gue pernah ngelakuin eksperimen lucu nih bang. Jadi gue waktu itu gue suka banget sama Lady Bird kan. Lady Bird bukan Birdman. Sorry kalau Lady Birdman. Okay. Gue tonton Birdman awalnya nonton biasa dulu karena belum masuk bioskop. Jadi dan kayaknya tidak akan masuk bioskop karena bukan pasar kita mungkin ya. Jadi gue nonton Birdman OTT, gue nonton Birdman sendirian, kamar gelap. Ya udah gue nonton aja film Inaritu nih seserius mungkin. Apakah gue bisa bertahan nonton one shot ya? Itu kan one shot ya. Tapi sebenarnya enggak. Dan gue suka banget bang. Gue kayak anjing gue kayak amazed banget sama Birdman. Anjing Birdman keren banget parah ini. Terus habis itu film itu menang Oscar dan Plaza Senayan selalu nayangin film Oscar. Datanglah gue ke bioskop Plaza Senayan yang nonton banyak banget. Gue boring seadanya bang. Gue langsung kayak padahal gue udah nonton sekali. Terus gue kayak apa karena orang ini nguap gitu loh. Maksud gue energi negatif orang yang wah gue pengen nonton film Oscar, gue pengen terhibur, ternyata anjing nih film kok satu shot doang gini, nggak seru, teater doang. Jadi gue kayak kok energi lu bikin gue jadi boring sama ini film, padahal gue nonton sendiri suka gitu loh bang. Atau mungkin lu merasa tidak suka sama film itu karena di awal lu nonton pertama kali film itu lu merasa film itu milik lu karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang nonton. Tapi begitu lu nonton dengan orang rame dan semua ingin menonton film itu, dalam pikiran lu orang-orang ini nonton hanya karena ingin dianggap hebat menonton film yang orang lain tidak mau nonton. Jadi lu merasa ini film bukan eksklusif buat gue lagi, probably. Mungkin. Tapi gue film Nolan gue selalu 2 kali nonton bang. Dan selalu yang rame-rame, walaupun di samping gue tetap nguap ya. Nonton Oppenheimer, nonton Interstellar, tapi gue tetap di ending tetap tepuk tangan gue. Maksudnya kan sejauh ini gue nonton film tepuk tangan di bioskop, yang semua penonton juga rata-rata at least tepuk tangan juga. Itu cuma ada yaitu Interstellar, Oppenheimer, Whiplash. Gue nonton di bioskop, semua orang tepuk tangan. Jadi emang sensasinya itu emang kayaknya Birdman ini gue nggak tahu sih. Maksudnya itu mungkin karena kadang-kadang film yang kayak Manchester by the Sea emang kayaknya nggak bisa nonton di bioskop buat gue. Gue harus sendiri. Ya mungkin harus cari environment yang cocok buat lu berarti. Iya harus merenungi gitu-gitu. Jadi mau nggak mau kan. Dan memang kadang-kadang kan yang namanya kita ngomongin film storytelling penting ya. Kita kalau lihat Inaritu cerita, terus habis itu kalau kita ngomongin David Fincher dia gimana dia storytellingnya. Kalau film yang ngajarin lu storytelling film apa? Bang, atau enggak patokan lu berstorytelling gue selalu film ini nih gitu. Ada enggak? Enggak ada satu film dan enggak ada satu filmmaker. Oke. Iya enggak ada sih. Enggak ada. Gue lebih suka gue lebih bisa belajar sama gue bikin film ya. Iya. Selama gue bikin film gue lebih banyak belajar. Gue enggak sekolah film ya. Jadi gue belajar dari film yang gue tonton. Nah itu. Gue lebih banyak belajar dari film-film yang gagal dalam bercerita. Contoh? Kalau orang bilang film jelek, ya itu film jelek mungkin ya. Tapi gue lebih bisa belajar dari film-film yang mencoba untuk menceritakan sesuatu, apakah itu secara keseluruhan dalam sebuah film atau apakah persin-persin. Misalnya dalam sebuah scene dia ingin menyampaikan sesuatu tapi gagal gitu. Yang gue lakukan adalah menghindari kesalahan itu. Oh gitu.
menghindari kesalahan orang itu lebih gampang dipelajari ketimbang mengikuti kehebatan orang. Karena kehebatan orang, terutama kalau misalnya seorang filmmaker, seorang maestro gitu ya. Dia menjadi seorang filmmaker, menjadi seorang sinias yang luar biasa hebat, sangat uniquely karya mereka gitu. Mereka bisa sampai pada posisi itu, cara bercerita seperti itu, karena mereka selalu sudah melalui sebuah kehidupan dari mulai mereka lahir di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, pendidikan seperti apa. Respon terhadap kejadian-kejadian terjadi sama mereka itu adalah hasil dari mereka sekarang gitu. Jadi we are the sum of our decisions kan. Nah kita nggak melewati itu, kita nggak lahir di vagina itu, kita nggak lahir di keluarga itu, kita nggak lahir di lingkungan itu, kita nggak melewati pendidikan dia dan kejadian-kejadian dalam hidupnya yang menjadi milestone dalam hidup dia dan segala macam. Jadi kalau mau kita ikuti, ya nggak bisa, nggak cocok. Tapi kalau kesalahan kan kita bisa hindari, walaupun kita mungkin akan melakukan kesalahan yang berbeda, kesalahan juga. Tapi at least, oh ini kalau kayak gitu kayaknya nggak nyampe ya, oke salah kayaknya tuh. Cara penyampaiannya kita hindari gitu. Jadi misalnya kalau misalnya gue sebagai seorang sinias, ada filmmaker yang gue cinta banget kayak Paul Thomas Anderson, David Lynch, David Cronenberg. Tapi gue nggak akan mencoba untuk mengikuti cara mereka bercerita because nggak bakal nyampe, dan nggak bakal sama. Karena apa? Karena kan cara mereka bercerita seperti itu udah mereka lewati dan itu adalah hasil dari hidup mereka gitu. Gue nggak lahir di situ di tempat mereka dan gue nggak bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Mungkin kalaupun gua mengikuti, I will only be a copycat gitu. Atau bukan namanya apa ya itu? Ya kayak Michael Jordan, nggak ada Kobe istilahnya Bryant. itu apa gitu. Ya gitu apa? Iya kayak Kobe Bryant tuh kan terlalu ngopi Michael Jordan, jadi kayak son Michael Jordan selalu digitu-gituin nama ini karena ngopi aja. Gua nggak paham basket tapi I'll take your words for it. Ya intinya gitu. Jadi cuma jadi lu tidak meng-create karakter lu sendiri bang, tapi akhirnya lu itu terinfluence sama idola lu, saking terinfluence lalu jadi kayak mirip aja. Kalau terinfluence secara tidak sadar nggak apa-apa. Tentunya ketika gue bikin film orang juga bisa melihat influence kan, dari ini, tapi itu nggak maksudnya secara intention gue curi ini nggak apa-apa juga maksudnya. Tarantino has been doing that for all his career and he's great gitu, film-film dia juga bagus, tapi seperti yang gue bilang, gue lebih bisa belajar dari kesalahan yang pernah dibuat sinias lain ketimbang mengikuti kehebatan saudara yang hebat itu. Berarti tips storytelling lu itu ya bang, nonton banyak film salah. Kalau dari lu berarti salah satunya. Apalagi berarti bang tips karena beberapa tadi kan berarti kalau bikin film dari impuls diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Terus harus tuh ya. Enggak harus sebenarnya kan, bisa menurut yang tadi. Gua. Kalau gua harus, tapi orang lain enggak harus. Satu itu. Yang kedua, kita lebih bisa belajar dari kesalahan filmmaker lain ketimbang mengikuti kehebatannya. Dua itu aja. Gak banyak belajar dari gue. Iya bang, soalnya kan lu tuh difavoritin banyak orang. Alah enggak. Iya lah bang. Kalau misalkan apa istilahnya tuh film Joko Anwar ini udah pasti kita terhibur, kita mau nonton segala macam. Itu kan berarti banyak orang yang puas sama ide yang ada di otak lu. Maksud gue gitu. Gak semua orang bisa kayak gitu kan. Kayak ide dari otak lu dicintai segitu banyak orang gitu loh bang. Bang Joko, gue mah film yang lu sebut semua tadi gue tonton semua itu dan gue suka semua. Dari Kala, dari Janji Joni semua. Gue dulu mau saking suka sama Janji Joni, gue kayak mau sosok nganter roll film gue. Lari-lari gitu. Jadi maksudnya selama ini lu nulis film, metodenya dari dua itu aja berarti selama ini. Maksudnya dari film yang lu sebut tadi. Ya, impuls kita sendiri. Tentunya kalau misalnya banyak yang berpikir bahwa bikin film tuh, pernah dibilang juga sih sama Tarantino. Kalau misalnya lu cinta banget sama film, lu nggak bakal bikin film jelek gitu. Anjing. Tapi kalau gue sih kalau bikin film, gue satu lagi kalau misalnya bisa menganjurkan belajar teknisnya, karena
bikin film seperti yang gue bilang, kita menggabungkan segala macam elemen ya, departemen ini, departemen itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah craftsmanship kan. Sama halnya kalau misalnya kita mau bikin sepatu kan butuh craftsmanship untuk membuat sepatu yang baik ya. Cara kita menggunting karetnya, cara kita menggunting yang nanti akan jadi kulit sepatunya, cara kita menciptakan tempat-tempat tali sepatu sehingga terlihat segala macam serasi dan indah apa segala macam. Ya sama kan butuh craftsmanship. Jadi kalau misalnya kita tidak mempelajari teknisnya ya agak susah. Jadi harus belajar teknis juga harus belajar teknis ya. Karena yang memperkenalkan link dunia perfilman siapa Bang? Awalnya lu akhirnya kenal produser, kenal PH, itu siapa? Dulu gue jadi wartawan kan untuk harian di Jakarta Post dan gue mewawancarai beberapa orang yang akhirnya membantu gue untuk masuk ke industri perfilman. Mereka adalah Nia Dinata, Afi Syamara, produser Aisan dan Janji Joni juga, Mbak Sekarayo Asmara, dan yang senior yang pertama kali memberikan gue job untuk ngedirect. Jadi tadinya dia dapat job untuk ngedirect sebuah film pendek. Dia minta gue untuk nulis skenarionya, gue tulis skenarionya, terus dia baca, terus dia bilang gini, udah lu aja nih yang ngedirect. Padahal lu gak sekolah nih kan tadi lu bilang kan. Belum belajar teknis yang lu bilang ini tadi. Belum. Oke. Ya. Dan akhirnya ya gue bikin tuh film pendek. Judulnya Johnny Be Brave. Wah. Prequel dari film Janji Joni. Yang main Alex Abad. Ya. Awal film lu itu? Ya, film pertama gue film pendek itu yang main Alex Abad. Bang Alex Abad lama juga ternyata ya udah ya. Iya dulu tahun 2002 kalau gak salah. Dia masih jadi VJ MTV. Iya. Coba deh, ada bisa ditonton tuh Bang Joko. Gua pun nggak punya. Filmnya nggak tahu di mana. Ya siapa tahu ada. Tapi emang gua sih kedepannya berharap semoga lu tetap bikin film yang bagus-bagus Bang Jok. Terima kasih. Karena salah satu inspirasi gue di dunia perfilman ada lo juga gitu. Wah, tapi gue nggak akan ngambil ilmu lu karena gue nggak mau copycat. Gue akan nonton film-film jelek. Tonton film gue, lihat kesalahannya aja banyak kok. Banyak kekurangannya. Gue akan coba gitu ya. Dan sebenarnya gue bukan pecinta horor gitu, tapi gara-gara beberapa, ya maksudnya gue penakut orangnya gitu. Gue kayak nonton Ju-on aja trauma gitu. Nonton Ju-on, Sadako dan lain-lain gue trauma. Jadi lu termasuk orang yang bikin gue mau ke bioskop nonton film horor karena gue penakut dan segala macam. Tapi kedepannya gue akan ada mau coba bikin film horor nih Bang Jok. Oh, that's good. Iya makanya kan gue langsung gue datengin Bang Joko deh gitu. Jadi maksudnya biar gue dapet insight baru dari lo gitu. Dan tadi film horor ya. Ya, dan gue tadi lu bilang kayaknya gue harus nyari-nyari kesalahan film lu apa nih Bang? Kayak apa nih yang salah? Film horor untuk menjadi filmmaker horor itu spesifik banget. Karena apa? Film horor itu adalah film itu kan adalah bahasa ya. Jadi ketika seseorang bikin film, cara dia bercerita dalam sebuah film, that's his language gitu. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada 5.000 filmmaker, ada 5.000 bahasa. Khusus untuk genre film horor, bahasanya itu sudah dipahami oleh para fans film horor yang menonton semua film horor atau menonton sebagian besar film horor. Jadi banyak orang berpikir bahwa film horor itu adalah film yang paling gampang untuk dibuat. As long as lu bikin dia scary, jadi gitu. Jadi banyak sutradara film yang tadinya tidak pernah membuat film horor atau bahkan tidak suka film horor mencoba untuk bikin film horor. Ada yang berhasil tentunya, ada juga yang tidak berhasil. Mostly yang tidak berhasil itu karena mereka tidak tahu bahwa horor ini adalah sebuah genre yang sudah jadi bahasa yang sudah dipahami oleh para fansnya. Mereka tahu convention film horor, kebiasaan dalam sebuah film horor. Mereka tahu yang sudah mereka menonton semua film horor, mereka menonton semua trik cara bercerita film horor. Jadi kalau misalnya kita tidak menguasai perbendarahan kata dalam arti film horor, berarti spektrum film horor. Dari mulai film horor yang pertama diciptakan sampai sekarang, probably kita akan melakukan sesuatu, bikin film horor yang kita rasa, oh kayak ini oke nih. Ternyata ketika orang nonton, ini mah udah kita tonton sering gitu. Jadi kalau misalnya, aku selalu bilang kalau misalnya ada orang mau bikin film horor, harus mempelajari full spectrum of horror movies gitu, dengan segala macam subgenrenya. Itu dari awal film horor ya?
Iya. Maksudnya gue nonton horor pertama Alfred Hitchcock. Iya kan? Ya, Nah maksudnya kan berarti gue harus perbanyak spektrum itu. Iya, banyak nonton film horor jadi mengetahui bahasa film horor. Satu sebelum udahan Bang, apa yang harus gue tonton film jadul nih? Satu judul aja. Gak bisa satu. Gak bisa ya? Banyak. Banyak banget ya. Banyak. Kan nanti gue nonton film Jepang itu yang lu sebut tadi kan. Iya. Ntar gue catat dulu judulnya apa tadi tuh. Satomi Hakenden, Ya Legend of itu, Eight Samurai. Satomi. Nanti kan yang horor gak ada ya, berarti nonton aja semua. Horor tuh banyak banget soalnya, spektrum itu sangat luas banget. Oke. Kita belum berbicara soal subgenre ya dalam film horor. Ya. Iya harus paham bahasa horor sih. Ya berarti itu masukan juga buat kalian yang mau bikin Karena film horor. film-film horor sekarang yang berhasil itu adalah mereka yang sangat memahami bahasa dalam film horor dan mereka menggunakannya untuk either mengikuti convention karena mereka tahu ini akan menjadi sesuatu yang gampang diikuti oleh para penonton film horor, kemudian memutarbalikkannya untuk membuatnya fresh gitu. Atau dari awal memang udah dia lawan. Jadi lu pikir gue mau menceritakan ini, ternyata salah, bukan. Penonton horor juga oh shit, this something new gitu. Jangan sampai yang okay, we've seen it like 1,000 times. Jangan sampai gitu already, ya. Gitu. Kalau subgenre tadi apa tuh? Subgenre film horor kan ada film horor, ada psychological horror, ada post apocalyptic horror, ada comedy horror, ada action horror, ada terus kita nanti akan masuk ke sub-genrenya, ada atomic horror, ada. Lu tonton semua tuh Bang Joko? Yes, of course. Teman-teman kalian itu tidak bisa asal bikin film horor, itu tonton tuh subgenrenya semua itu. Ntar gue tonton coba deh semuanya. Yes. Supaya nanti gue bisa ternyata pantasan film lu oh gitu Bang, ternyata Bang nggak bisa asal 1-2 film. Gue kayaknya gampang deh nggak bisa gitu ya. Gue nonton film horor, gue tahu kok gue nonton film ini gitu. Aduh anjing harus gitu. Ya semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya. Aduh bukan ilmu kali, sharing-sharing aja. Ya tapi pasti ada ilmu yang nyangkut lah. Dan buat yang nonton semoga dapat sesuatu dari episode kali ini. Saya sebagai mahasiswa mewakili. Tapi thank you Bang Joko. Sama-sama, buat makasih ilmu-ilmunya. udah Thank you diundang. udah sempetin kesini. Sehat-sehat, sukses buat Siksa Kubur. Terima kasih. Semoga bombastis lagi seperti film-film sebelumnya. Amin. Dan buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Gue sama Bang Joko nggak ada maksud apa-apa. Kalau gue sotoy mohon maaf ya teman-teman. Iya maaf juga ya. Knowledge terbatas nih. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bang Joko dan buat yang nonton. Thank you. Sampai bertemu di episode selanjutnya.